Hai, kita jumpa lagi di channel Sehat Bersama Nyoman. Apa kabar Anda semua? Saya berdoa, semoga kita semua semakin sehat dan semakin bermanfaat bagi banyak orang. Amin. Video kali ini menampilkan cuplikan podcast keluarga Siaga Lifebuoy bersama Profesor Dr. Jubairi Jurban, spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi onkologi medik, dengan bintang tamu artis kenamaan Indonesia, Ashanty. Kita sama-sama akan mendengarkan paling tidak ada 4 momen penting, yaitu pertama, Ashanty bercerita kisah awalnya, bagaimana tahu terjangkit penyakit autoimun. Kedua, upaya penyembuhan apa saja yang sudah Ashanty lakukan. 3. Tips hidup sehat ala Ashanty. 4. Bagaimana autoimun dikupas tuntas oleh Dr. Jubairi Jurban. Penasaran? Tonton video ini sampai selesai. Namun jangan lupa subscribe terlebih dahulu dan klik tanda loncengnya. Terima kasih. Seperti apa videonya? Yuk, kita langsung saja tonton sampai selesai. Let's go! Iya, jadi penyakit itu kan ada macam-macam. Iya. Ada penyakit infeksi, kita kemarin baru sibuk dengan COVID, kemudian ada tifus, kemudian ada berbagai TBC, ada juga penyakit kanker. Nah, kalau autoimun ini bukan penyakit infeksi, bukan kanker, namun masalahnya di sistem kekebalan tubuh kita. Di tubuh kita itu ada sistem kekebalan yang tujuannya menangkal kalau ada musuh mau masuk, ada bakteri, ada jamur, ada virus, ada benda asing. Nah, ini sistem ini melindungi kita. Dalam hal autoimun, sistemnya agak bermasalah. Jadi dia kurang begitu mengenal bahwa ini organ tubuh sendiri, ini paru sendiri, punya kita sendiri. Dikira ini adalah musuh. Jadi pada autoimun, sistem kekebalan tubuh orang dengan autoimun ini merusak, bukan melindungi tubuh, malah merusak bagian tubuh tertentu. Namun kalau dikenali, didiagnosis, kemudian diobati sih nggak masalah. Oh, jadi intinya masih ada pengobatannya gitu ya, Prof ya. Itu makanya tak kenal maka tak sayang. Jadi akhirnya sel-sel tubuhnya nggak kenalan dulu kali ya, Prof. Jadi dia kayak ini musuh semua, langsung dibabat aja gitu. Nah, tapi kalau misalnya ngomongin soal autoimun sama lupus, itu sebenarnya penyakit yang sama kah, Prof? Atau berbeda kah? Atau gimana itu, Prof? Iya, jadi kalau autoimun itu suatu kelompok besar. Salah satunya ada lupus, ada kelainan di tiroid, ada kelainan di misalnya ada anemia hemolitik autoimun di dalam darah atau dalam trombosit, namanya ITP, immunologic thrombocytopenic purpura. Jadi lupus adalah penyakit autoimun. Jadi memang begini, kalau misalnya aku mau ngasih penjelasan bahwa aku karena 2018 diagnosa kena autoimun, jadi belajar gitu autoimun tuh apa sih? Karena akhirnya di Indonesia juga baru orang pada aware gara-gara aku waktu itu gembar-gembor kena autoimun gitu. Karena kan berhari-hari gatel, Dok, merah-merah apa. Baru orang banyak yang masyarakat yang aware, oh cek deh autoimun, jangan-jangan aku tuh waktu itu autoimun, jangan-jangan aku bukan alergi, karena gejala yang aku alami itu mirip dengan alergi, gitu. Jadi yang kayak dokter bilang tadi kan, kalau maaf mungkin dikoreksi kalau aku salah ya Dok, autoimun tuh kan ada ratusan macam ya Dok ya, dan salah satunya lupus. Banyak orang yang kadang kalau ketemu aku tuh bilang, oh bunda nih lupus ya? Gitu. Oh bukan, aku bilang aku tuh memang waktu itu gejalanya ke tiroid dan kebocoran di usus. Itu karena memang dari kecil, dari SMP tuh minum obat diet dan lain-lain, jadi akhirnya kena autoimun. Nah, apa gejalanya di aku? Gut rash gitu Dok, merah-merah gatal, dan itu nggak diminum obat
alergi apapun nggak mempan. nggak mempan kecuali memang ke dokter yang memang menangani autoimun. Oh, jadi Bunda tuh Gitu. udah sempat berobat dulu sebelumnya. Berobat dulu sebelum kemana-mana, dan aku bukan berarti ke luar negeri juga untuk karena di Indonesia nggak bisa, enggak mau tahu, karena kan aku orangnya harus tahu nih apa, Iya, harus tuntas lah harus ibaratnya tuntas, gitu ya. mencari perbandingan juga. Jadi akhirnya aku cek juga sempat ke Turki dan ke Singapura, dan akhirnya aku balik lagi ke Indonesia karena ternyata pengobatannya sama-sama aja ya dok ya gitu. Jadi bisa di repress, mungkin sembuh total tidak, tapi bisa di repress dengan berbagai cara. Oke, berarti kalau sekarang ini statusnya bagaimana nih kalau di Bunda Statusnya Ashanti? baik-baik aja. Jadi kalau kambuhnya tuh dok, anehnya kalau saya lagi stres atau dalam kondisi yang nggak tahu, tiba-tiba kalau makanan aku nggak dok, tiba-tiba dalam kondisi misalnya kayak udara gitu ya, tiba-tiba udah tuh langsung merah, dan merahnya tuh gede melebar gatel. Oh udah itu nggak tidur berhari-hari, jadinya gara-gara garuk-garuk terus apa. Nah butuh obatnya waktu itu kan steroid terus kan. Iya. Nah jadinya tapi ke aku kurang cocok, karena selain kalau berkepanjangan tuh bikin moon face, juga akunya kurang cocok gitu. Jadi akhirnya aku udah kemana-mana mencoba pengobatan yang paling cocok buat aku gitu, dan ternyata paling manjur di aku itu ya itu dok, nggak boleh stres, dan memang menjaga juga kebersihan dan kesehatan kita, jaga daya tahan tubuh. Udah Hidup itu. sehat Hidup pokoknya sehat. ya seperti itu. Nah, pada lupus atau SLE, Systemic Lupus Erythematosus, itu yang diserang organ tubuh atau jaringan tubuh atau sel tubuhnya macam-macam. Bisa mulai dari, kalau sel bisa trombosit, bisa sel darah merah, bisa kulit, bisa rambut, bisa ginjal, bisa otak, bisa paru, bisa jantung. Jadi kalau yang diserang terutama ginjal, maka gejalanya mirip-mirip penyakit ginjal. Namun kalau pasiennya menyerang jantung, misalnya di sekitar jantung menjadi ada terendam air, perikarditis namanya, itu mirip-mirip gejalanya sakit jantung. Dan juga misalnya kalau pada otak, nah ini bisa juga diduga epilepsi. Karena itu lupus bisa menyerupai penyakit kejang epilepsi, bisa menyerupai penyakit ginjal, bisa menyerupai penyakit kayak rambut rontok. Jadi bisa berbeda-beda dari satu pasien ke pasien lain, gejalanya bisa tidak sama. Oke, walaupun title-nya sama sakit lupus, tapi gejalanya bisa beda-beda tergantung menyerangnya di bagian tubuh yang mana gitu ya Prof ya. Apakah ini bisa menyerang anak-anak juga Prof? Oh iya, jadi kalau yang paling banyak kan masa subur, jadi antara sekitar 15 sampai 40 tahun paling banyak. Namun ternyata bisa juga menyerang anak-anak, bisa juga menyerang usia yang lebih lanjut. Ada beberapa pasien pada usia 70 tahun lebih ada. Jadi bisa anak-anak, bisa usia lanjut, namun paling banyak tetap memang pada 15 sampai 40, lebih banyak perempuan dari laki-laki. Perempuan sekitar lebih dari 80%. Biar bisa melakukan pencegahan. Itu baik, tapi screening tidak disarankan. Jadi kan salah satu tes yang paling penting itu namanya ANA, anti-nuclear antibody. Jadi aku mau cek apa, setelah mendengar berita ini kemudian dites ananya positif. Hati-hati, karena 30% penduduk masyarakat itu positif ANA walaupun tidak sakit lupus. Jadi untuk bisa bilang lupus, tidak cukup dengan tes laboratorium, harus ada gejala. Jadi kalau tanpa gejala jangan dicek ke arah lupus. Namun kalau ada gejalanya misalnya rambut rontok, matahari, sariawan, pegelinu di otot maupun di tulang-tulang, kemudian ada kelainan di kulit. Nah kalau ada seperti ini perlu diperiksa. Nah kombinasi antara gejala dan laboratorium baru bisa dibilang lupus kalau ketemu 4. Memang
prosesnya tuh sebelum aku tahu aku autoimun udah dari lama banget mengalami itu, tapi kadang-kadang minum obat alergi tuh hilang gitu. Nah, pas udah nggak hilang dicek lah anak IG sama anak profile tuh biasanya ya dok ya. Terus udah dicek pas bilang autoimun, tapi alhamdulillah mungkin kamu bukan yang lupus, karena orang masih suka linglung nih sama yang namanya lupus dan autoimun. Sama apa beda? Beda apa sama gak sih gitu, karena lupus itu bener dokter adalah bagian dari autoimun. Cuma kayak teman-teman aku yang udah sampai kena lupus tuh sampai nggak bisa gerak badannya, sampai ototnya lemes, sampai jadi jenis autoimun yang memang mungkin bisa dibilang paling parah ya dok ya gitu, karena yang jenisnya banyak tadi gitu. Makanya mungkin gimana sih dok cara perkembangan kasus lupus di Indonesia nih supaya orang-orang juga lebih aware dan bisa membedakan autoimun sama lupus tuh gimana gitu? Iya, kasus pertama lupus itu saya temui, saya lulus dokter 71, kemudian masuk penyakit dalam pendidikan tahun 72, tahun 74 itu saya menemukan kasus yang pertama orang dengan lupus. Habis itu satu persatu mulai muncul dan ternyata banyak banget di Indonesia orang dengan lupus itu. Di Amerika itu sekitar 1.500.000. Ya. Di seluruh dunia mungkin kasusnya sekitar 5 jutaan di dunia. Wih, banyak juga ya Prof. Kalau di Indonesia Prof? Di Indonesia, nah itu masalahnya. Dari beberapa data penelitian, banyak penelitian di Inggris ternyata yang ras dari Asia itu lebih mudah terkena lupus dibandingkan dengan orang di Inggris. Jadi pendatang yang dari Asia tinggal di Inggris diperiksa, ternyata yang dari Asia lebih banyak. Jadi ya kalau di kita mungkin sekitar ratusan ribu. Mungkin lebih kayak gini, kalau dulu makanya aku bilang kenapa orang baru aware sama autoimun gara-gara waktu itu aku kena 2018 itu, karena orang kadang-kadang menganggap karena kan gejalanya tuh banyak banget gitu. Ada yang cuma ke kulit atau alergi, ada yang cuma mungkin ke tiroid atau apa gitu. Jadi kadang-kadang orang menganggap itu bukan jenis autoimun gitu. Nah akhirnya dengan adanya ini banyak orang yang sekarang mulai ngecek, mulai mendeteksi diri sendiri. Aku mau cek deh, aku nih kena autoimun nggak ya? Banyak yang mulai kayak begitu. Dan aku lebih bisa menyarankan mungkin ke orang-orang lain yang punya penyakit yang sama sama aku, ya itu yang paling penting, kita harus menjaga daya tahan tubuh kita. Terus kita jangan gampang stres, menjaga kebersihan kita juga. Itu paling penting, karena kalau kita terus-terusan ketergantungan sama obat juga kan nggak bagus. Nanti efeknya autoimunnya sehat, penyakit lain yang timbul kan gitu. Jadi itu sih yang paling bisa kita anjurkan untuk orang-orang di rumah sana. Nah, tipsnya pola hidup sehat ala Bunda Ashanti gimana sih? Tipsnya mungkin buat aku ya lebih ke ya tadi menjaga daya tahan tubuh ya dok, mulai dari asupan vitamin atau suplemen, terus juga menjaga makanan yang kita makan mungkin tidak berlebihan, bukan tidak boleh, karena aku tipe orang yang doyan makan, jadi kalau ditahan nggak bisa, malah jadi tambah stres. Jadi makan tapi mungkin tidak berlebihan. Terus juga kita menjaga kebersihan diri kita, itu udah paling penting sebenarnya, simple tapi terkadang suka kita lupain. Nah, sudah kita dengarkan bersama bukan? Semoga kisah Ashanti dan pengetahuan autoimun menginspirasi dan memotivasi kita semua untuk lebih aware, lebih care akan kesehatan pribadi dan lingkungan kita masing-masing. Dukung terus channel ini dengan mengklik tanda like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya di grup WA Anda masing-masing. Terima kasih Anda sudah melakukan yang terbaik untuk sesama kita. Salam dari saya, I Gusti Nyoman Iskandar, praktisi gaya hidup sehat tanpa obat. Oh, yes!